Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ratnagar Sigrawan dari Prodi Perawatan Anestesiologi D4 NIM 2111007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang laporan pendahuluan ASKAN anestesiologi Tuan F dengan diagnosa SCC mandibula di instalasi bedah sentral Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon. Kanker kulit. Kanker kulit adalah keganasan sel-sel yang berkembang di daerah jaringan kulit. Sel-sel ini akan terus membelah tak terkendali di jaringan sel kulit tersebut. Alhasil, saat sel-sel harusnya mati, sel kanker tidak mati sehingga menimbulkan penumpukan pada jaringan sel tersebut. Setelah masukkan jaringan sel di sekitarnya, sel-sel kanker abnormal ini akan terus membelah diri ke jaringan-jaringan sel terdekatnya. Klasifikasinya yang pertama ada karsinoma sel basal atau KSB, sinonim basiloma, epitelioma sel basal, dan ulcus rodens merupakan kanker kulit yang paling sering terdapat dianggap berasal dari sel-sel pluripotensial, sel yang dapat berubah menjadi sel-sel lain. Teori yang lebih baru menduga bahwa sel tersebut berada di bagian adnexa kulit. Kelainan umumnya terdapat di daerah yang terpajan sinar matahari, tumbuh lambat, bersifat destruktif, dan jaringan menyebar ke bagian tubuh lain. Yang kedua itu ada karsinoma sel squamosa, sinonim epitel sel squamosa, prickle, karsinoma sel prickle, dan karsinoma epidermoid. KSS adalah keganasan sel keratinosit epidermis dan mempunyai kemampuan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Merupakan akar kulit yang kedua tersering, biasanya menyerang organ kulit putih yang berada di daerah tropik. Laki-laki lebih banyak wanita dan umumnya mengenai orang tua. Untuk etiologinya, pada pajanan sinar mati merupakan penyebab utama kanker kulit. Insidensinya berhubungan dengan jumlah total pajanan sinar mati. Kerusakan akibat sinar matahari bersifat kumulatif dan efektif berbayar, dapat mencapai taraf yang usia 20 tahun. Peningkatan insidensi kanker kulit kemungkinan disebabkan oleh perubahan gaya hidup dan kebiasaan orang untuk berjemur serta melakukan aktivitas di bawah sinar matahari. Tindakan protektif harus dilakukan sepanjang hidup. Orang yang tidak memproduksi pigmen melanin dengan jumlah yang cukup di dalam kulit untuk melindungi jaringan di bawahnya sangat rentan terhadap kerusakan akibat sinar matahari. Orang yang paling beresiko adalah orang yang berkulit cerah, berambut merah, yang nenek moyangnya berdarah Kelti, atau orang dengan warna kulit merah muda atau cerah, di samping orang yang sudah pertama terkena sinar matahari tanpa terjadi perubahan warna kulit menjadi coklat. Tanda dan gejalanya. Tanda dan gejala kanker kulit dapat bervariasi, tetapi beberapa yang umum meliputi perubahan pada bercak atau tai lalat baru atau perubahan pada tai lalat yang sudah ada, seperti bentuk, ukuran, warna yang tidak merata, bercak yang tidak sembuh, luka atau bercak yang tidak sembuh setelah beberapa minggu, bercak berwarna merah atau hitam, bercak yang tidak mengkilap atau berwarna merah, hitam, coklat gelap. Perubahan tekstur, bercak yang bersisik, kasar atau berbulu, gatal atau nyeri, rasa gatal, nyeri atau berdarah pada area yang terkena. Patofisiologinya, kanker kulit atau skin cancer berawal dari tumor jinak dan tumor ganas. Di antaranya ada keadaan yang disebut prakanker, yaitu penyakit kulit yang dapat berubah menjadi ganas atau kanker kulit. Misalnya kemerahan karena terkena arsen atau matahari, jaringan parut menahun, beberapa jenis benjolan yang membesar, perlahan penyakit kulit karena penyinaran. Berikut adalah ASKAN yang saya buat. Di pre itu ada cemas, di intranya dari risiko perdarahan, di posnya ada keterlambatan beli sadar. Ini untuk perannya, intervensi identifikasi tanda vital, identifikasi tingkat kecemasan, ceritakan suasana terapeutik, jalankan prosedur tindakan, kolaborasi pemberian obat anti ansietas. Ini resiko perdarahan, identifikasi riwayat kehilangan darah, identifikasi penyebab perdarahan, monitor intake output cairan, pasang double evalent menggunakan 3Y, set transfusi darah, kolaborasi pemberian pengontrol darah, kristaloid, dan produk darah. Ini untuk pasangnya monitor saturasi, monitor oksigenasi, observasi skor Aldred, identifikasi faktor tertentu, lakukan
pemantauan airway, berikan posisi supin dan pemberian antidotum. Implenya, pasien mengatakan cemas akan dilakukan OP. Pasien paham atas yang dilakukan tindakan. Tekanan darah 180/88, adanya 92, suhunya 36,3, errornya 20 kali per menit. Ini pas intra, pasien kehilangan darah sedang, intake cairan 1000 ml, darah 1 labu, outputnya ini menggunakan obat Calnex 1000 mg. Ini untuk pascannya, skor alda 8, penggunaan propofol 200 mg, suction 10 ml, pemberian obat reverse neostigmin dan asam sulfat, fentanyl dan atracurium. Ini untuk rekam darah, S nya tidak ada, O nya tekanan darah pasien dalam batas normal. Masalah teratasi, intervensi dihentikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.